Rahayu, para kadang, kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit. Melanjutkan pada pembahasan roh nurani. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan apa itu roh nurani dan apa peran di dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas menyelami dan menjelajah dari kedalaman diri kita untuk menemukan buah-buah dari roh nurani ini, apa saja yang akhirnya membawa kita kepada kehidupan baru, yang membawa kita kepada sesuatu kehidupan yang selalu berubah menjadi lebih baik. Pertama-tama perkataan, jadi buah dari roh nurani ini adalah kita mendapatkan sebuah tuntunan yang memang berasal dari suatu proses di mana roh nurani ini menyelaraskan antara pikiran kita dan budi, sehingga kesimpulan tersebut menjadi tuntunan-tuntunan yang bisa kita dengarkan lewat suara hati. Perkataan, jadi inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Ternyata kita tidak hanya hidup secara sendiri, tetapi ternyata Gusti itu juga sudah menyiapkan sebuah piranti di dalam kehidupan kita, di mana hidup kita ini pun juga selalu diberikan tuntunan yang melewati sebuah proses, tuntunan yang harus dikelola, yang harus disiapkan oleh sesuatu yang dikendalikan, yang diatur oleh yang namanya roh nurani ini. Jadi wujud dari buah roh nurani ini adalah tuntunan bagi kita, tuntunan yang masih perlu kita wujudkan, tuntunan yang tidak hanya kita dengarkan, kita pahami, tapi tuntunan yang sungguh-sungguh harus kita wujudkan di dalam kasunyatan hidup ini, dan itu menjadi sebuah tanda-tanda yang menyebabkan hidup kita selalu berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Buah dari roh nurani ini karena sifatnya dia mengendalikan moral, nah, jadi tentu saja selalu terhubung dengan perbuatan-perbuatan kita, terhubung dengan apapun yang akan kita perbuat di dalam kehidupan ini. Nah, kenapa moral harus dikendalikan? Terkadang di dalam menjalani kehidupan di masa pemurnian ini, yang diharapkan Gusti tentu saja hanyalah sebuah perbuatan-perbuatan baik dari diri kita sendiri yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu kita itu perlu menyiapkan diri, perlu mengerti apa yang harus kita lakukan, perlu mengerti apa yang harus kita wujudkan. Tanpa suara hati, tanpa suara sanubari, tanpa ada kekuatan dari roh nurani, tentu saja kita hanya menjalankan dari buah-buah pikiran kita yang tentu saja di dalam buah pikiran kita belum tentu mengandung kebenaran, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Gusti. Sebab apa yang menjadi kehendak Gusti itu selalu muncul di dalam budi, sedangkan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, karena
kemungkinan besar itu sudah terlalu banyak terkontaminasi dengan banyaknya kepentingan. Namun kita sering tidak sadar bahwa walaupun pemikiran kita itu sudah logis, pemikiran kita itu tampak sudah realistis, tapi belum tentu itu mengandung kebenaran-kebenaran yang dikehendaki di dalam kehidupan ini. Untuk itu, roh nurani ini mengatur dan mengendalikan moral kita, mengatur dan mengendalikan kesadaran moral kita, agar kita selalu sadar di dalam saat bertindak, dan kita selalu sadar saat dalam rangka kita berperilaku. Nah, jadi perkataan itu gambaran tentang buah dan wujud keberadaan dari roh nurani di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Tentu saja dengan mengetahui hal tersebut, maka akan baik kiranya kalau hidup kita itu juga menyiapkan waktu secara khusus untuk menyelami diri kita, mengenali diri kita secara penuh, agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa mengamat-amati apa saja peristiwa di dalam kehidupan kita sendiri ini, terutama di dalam jagat alit kita sendiri ini. Karena peristiwa yang saya sebutkan ini tidak berada di luar diri kita, semuanya itu berada di dalam diri kita sendiri. Luar biasanya perkataan buah wujud dari roh nurani ini selalu menuntun kita kepada pemahaman-pemahaman, selalu menuntun kita pada perilaku-perilaku yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Sanubari kita, isi hati kita tidak akan pernah menuntun kita pada sesuatu yang tidak mungkin kita jalankan. Semuanya itu sudah diproses, dan Gusti sendiri mengutus budi di dalam diri kita untuk mendampingi, untuk menuntun, untuk memperlihatkan, untuk memahamkan kebenaran-kebenaran, supaya setiap perilaku tindakan kita tidak pernah meninggalkan kebenaran. Nah, jadi saya ulangi lagi perkataan, ada sesuatu yang memang tidak masuk akal. Kenapa bisikan hati, suara hati, tuntunan sanubari ini selalu membimbing kita pada perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat bisa kita lakukan. Nah, suara hati tidak pernah menuntun kita untuk perbuatan-perbuatan yang melebihi dari takaran kita. Sehingga apa? Kita menjadi gagal dalam menjalaninya, kita menjadi kedodoran dan akhirnya mendapatkan banyak permasalahan. Nah, inilah salah satu buah-buah yang kita bisa rasakan. Inilah salah satu peran serta roh nurani di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dijalankan, mana yang tidak, mana ini yang harus didahulukan, mana ini yang harus ditunda. Semuanya itu tidak hanya petunjuk itu saja, tetapi sampai kepada cara-caranya perkataan. Nah, cara-caranya ini pun juga tidak akan mungkin terlepas dari kemampuan kita untuk berpikir, bernalar, dan berakal. Nah, seolah-olah roh nurani ini memang sungguh-sungguh menyelaraskan, mengkompromikan apa yang diperintahkan budi dengan apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saat kita memiliki kepedulian, saat kita memiliki sebuah kehendak, kita bisa mewujudkan kepedulian itu walaupun dengan sangat-sangat sederhana. Nah, namun begitu perkataan kesederhanaan di dalam bertindak
kalau dilakukan secara tulus, itulah yang dikehendaki Gusti. Untuk itu terkadang kita bersyukur di dalam kehidupan kita sudah diberikan piranti yang sudah sangat komplit, yang mendampingi kehidupan kita, yang membawa kita kepada kitoh manusia yang sesungguhnya, yang menuntun kita kepada jalan yang memang semestinya kita jalani. Untuk itu sayang sekali seandainya kita tidak mengenali diri sendiri, sayang sekali seandainya kita tidak kenal dengan diri sendiri, dan sayang sekali jika kita tidak merasakan kehadiran Gusti yang sudah lenggah sinewoko di dalam diri kita sendiri, yang selalu setiap saat, setiap waktu, dimanapun juga selalu menuntun kita lewat suara hati, selalu memberikan pembimbingan kita lewat budi, sehingga perilaku kita bisa mapan, perilaku kita tidak menyakiti makhluk yang lainnya, tetapi perilaku kita semakin migunani dan semakin menjadi uruping liyan. Begitu terkadang, semoga pengetahuan tentang buah wujud dari roh nurani ini bisa memberikan pengayaan rohani bagi panjenengan semua, dan panjenengan semua menjadi semakin beriman, semakin mantap untuk melangkah kepada sesuatu yang panjenengan yakini, sesuatu yang panjenengan imani. Saya yakin pada saat panjenengan mencoba untuk menyelami, saat panjenengan mencoba menelusuri lebih dalam lagi apa yang ada di dalam diri kita, maka panjenengan akan mengalami sebuah kerinduan terhadap Gusti dan mengalami sukacita yang luar biasa. Matur nuwun perkadang, semoga kita masih bisa berjumpa pada video-video yang selanjutnya. Rahayu.